Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit Raja Ampat sore itu membara merah keemasan, memantul di atas air jernih yang menyimpan berjuta rahasia kehidupan. Di kejauhan, suara burung cendrawasih memecah hening, seolah mengabarkan bahwa sesuatu sedang berubah. Di desa kecil di Pulau Waigeo, para tetua adat duduk melingkar di bawah pohon beringin, wajah mereka murung, mata mereka memandang laut seperti sedang mencari jawaban dari leluhur yang tak kunjung datang. Tanah kita menangis, ucap seorang tetua, suaranya serak seperti ditimpa usia dan duka yang panjang. Air sungai berubah warna, ikan-ikan di teluk semakin jarang. Burung-burung mulai enggan pulang, kata-katanya menggantung di udara, membuat semua yang hadir diam tak berkutik. Mereka tahu, Raja Ampat bukan sekadar tanah tempat berpijak, itu ibu, rumah, roh kehidupan. Beberapa bulan terakhir, kapal-kapal asing datang membawa alat berat. Bukit-bukit yang dulunya hijau kini terluka, kulitnya dikuliti untuk emas dan nikel yang tidak mereka minta. Anak-anak takut mendekat ke sungai, sebab airnya kadang berbuih, kadang berbau logam. Para nelayan pulang dengan jaring kosong dan dada yang penuh kemarahan yang tak tahu hendak dikirim kemana. Yafet, seorang pemuda dari kampung itu, melihat semua ini dengan dada yang sesak. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang guru honorer dan penyelam amatir, tapi setiap malam ia mendengar keluhan tanah dalam mimpinya. Dalam tidurnya, ia melihat terumbu karang seperti tubuh manusia yang dicincang, paus yang menangis tanpa suara, dan pohon sagu yang roboh seperti neneknya dipukul tanpa ampun. "Apakah Tuhan sudah tak melihat kita?" tanya seorang ibu saat Yafet lewat. Ia menggenggam anaknya yang sakit kulit karena bermain di sungai. Yafet tak sanggup menjawab, hanya menunduk dan menatap tanah, berharap ada petunjuk dari bumi yang mulai murka. Pada malam bulan penuh, masyarakat menggelar barapen, api adat, memanggil roh leluhur agar memberi petunjuk. Mereka menyanyikan lagu-lagu tua, menari mengelilingi api, dan meletakkan makanan di atas batu panas sebagai persembahan. Di antara asap dan nyala api, seorang nenek tua tiba-tiba jatuh ke tanah dan kerasukan. Suaranya berubah, dalam dan berat, panggillah dia. Dedi Mulyadi, dia pembela tanah yang terluka. Semua terdiam. Nama itu asing di telinga mereka, tak berasal dari Papua, tak mereka kenal. Tapi cara nama itu disebut, dengan kekuatan, dengan gentar, dan dengan harap, membuat mereka sadar, mungkin alam telah memilih jalannya sendiri untuk melawan. Keesokan paginya, kabar tentang nama misterius yang disebut dalam upacara adat menyebar dari rumah ke rumah, dari pulau ke pulau, lebih cepat dari angin timur yang meniup lembut pepohonan kelapa. Dedi Mulyadi, begitu nama itu disebut, terdengar aneh dan asing bagi warga Raja Ampat, tapi juga menggema di hati mereka seperti gema dari gong tua yang dipukul pelan, menyentuh tapi dalam. Di bibir dermaga kecil, Yafet duduk termenung, menatap laut yang mengilap seperti kaca. Dalam diam, ia mengingat suara kerasukan semalam, suaranya bukan milik siapa-siapa, tapi mengandung perintah yang tak bisa diabaikan. "Siapa Dedi Mulyadi?" gumamnya, seraya menggulir ponselnya yang sinyalnya datang dan pergi seperti nyawa yang setengah-setengah. Ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Beberapa anak muda yang penasaran ikut membantu mencari lewat koneksi internet yang tersambung dari menara desa. Satu demi satu mereka menemukan potongan-potongan, foto seorang pria bersorban khas Sunda, sedang menanam pohon, mengangkat karung sampah dari sungai, atau duduk bersama warga desa di Tatar Pasundan. Dia tokoh lingkungan di Jawa Barat, kata Seno, teman Yafet. Mantan bupati, dia sering bela rakyat kecil. Yafet membulatkan mata, hatinya yang sejak lama, kosong oleh rasa kalah tiba-tiba disusupi sesuatu yang lama tak ia kenal, harapan. Mungkin ini bukan kebetulan, ucapnya lirih. Mereka lalu mencetak foto-foto Dedi dari internet, menempelkannya di balai adat, dan mulai bertanya-tanya, mengapa nama orang ini disebut oleh roh leluhur kami. Para tetua mulai berdiskusi serius. Bagi mereka, setiap nama yang muncul dalam ritual bukan sekadar bunyi. Itu titah, petunjuk, bahkan mungkin, penyambung doa dengan langit. Salah satu tetua, Amasoro, berkata, kalau leluhur sudah menunjukkan jalan, maka tugas kita adalah berjalan di dalamnya. Maka diputuskan, mereka akan menulis surat untuk Dedi Mulyadi, surat dari hati, dari luka, dari anak-anak tanah yang hampir tenggelam dalam diam. Malam itu, di bawah lampu minyak dan suara jangkrik, Yafet mengetik surat panjang dengan hati gemetar. Ia menulis tentang laut yang kehilangan warnanya,
burung yang tak lagi kembali ke sarangnya, dan suara alam yang semakin pelan karena digilas mesin. Ia menulis bukan sebagai orang pintar, tapi sebagai anak yang sedang berteriak kepada bapak yang jauh. Surat itu dikirim melalui email, dan juga diposting ke media sosial. Mereka tidak tahu apakah surat itu akan sampai. Tapi mereka tahu satu hal, mereka telah memilih untuk bersuara. Dan di bawah sinar bintang malam itu, di pulau yang jauh dari gemerlap kota, suara-suara kecil mulai bergema. Mereka tak lagi merasa sendiri. Karena mereka percaya, jika satu nama bisa dipanggil oleh leluhur, maka satu dunia pun bisa digugah untuk melihat Raja Ampat sebelum semuanya terlambat. Beberapa hari setelah surat dikirim, Raja Ampat tampak seperti biasa, langit biru, laut tenang, dan angin membawa aroma garam dan hutan. Tapi di hati warga, terutama Yafet, ada gejolak yang terus tumbuh penantian. Mereka tak tahu apakah surat mereka sudah dibaca, apakah nama yang disebut leluhur itu benar-benar mendengar jeritan tanah ini. Tapi harapan adalah satu-satunya yang mereka punya, dan itu cukup untuk membuat mereka terus bergerak. Di balai adat, Yafet dan beberapa pemuda mulai membangun jaringan komunikasi sederhana. Mereka menghubungi komunitas lingkungan, jurnalis independen, bahkan aktivis luar negeri melalui media sosial. Setiap hari mereka menyalin ulang surat mereka ke dalam berbagai bahasa, Indonesia, Inggris, dan Papua Melayu. Kalau satu pintu tertutup, kita cari jendela, kata Yafet sambil tersenyum tipis. Tapi dalam senyum itu ada rasa takut, takut dilupakan. Beberapa komentar mulai berdatangan di media sosial. Ada yang menanggapi dengan dukungan, ada yang meragukan, dan ada juga yang menyebut mereka terlalu berharap pada satu orang. Tapi sebuah akun tak dikenal membalas postingan mereka dengan kalimat singkat, "Kami sudah tunjukkan ini ke Pak Dedi." Seperti petir menyambar senyap, hati Yafet berdebar kencang. Ia menahan napas sambil menatap layar ponsel, berharap kabar berikutnya lebih dari sekadar bisikan anonim. Keesokan harinya, sebuah unggahan muncul di laman media sosial Dedi Mulyadi, foto surat mereka, dan caption singkat namun menusuk, "Anak-anak tanah ini sedang bicara. Apakah kita akan diam?" Unggahan itu meledak. Puluhan ribu orang membagikan, ribuan komentar berdatangan. Warga Raja Ampat pun berkumpul di depan layar kecil mereka, tak percaya bahwa suara mereka akhirnya menggema sejauh itu. Para ibu menangis pelan, para bapak menatap laut sambil mengangguk pelan. Seorang tetua berkata lirih, "Kalau suara kita sudah sampai, maka jiwa tanah ini sudah mulai bergerak." Tapi kegembiraan itu tak berlangsung lama. Keesokan harinya, dua orang tak dikenal datang ke desa, mengaku dari perusahaan tambang. Mereka memperingatkan warga agar tidak main media, dan membuat keributan. Yafet dan pemuda lainnya tak gentar. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Dalam diam, mereka tahu bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai. Dan di suatu tempat di Tanah Jawa, seorang pria bersorban putih tengah menatap layar ponselnya, membaca ulang surat yang datang dari pulau yang belum pernah ia injak. Dalam hatinya, ada getaran halus yang berkata, "Aku harus ke sana." Dan begitu niat itu tumbuh, Raja Ampat, yang dulu hanya suara kecil di ujung negeri, akhirnya memiliki seorang tamu yang bisa membuat dunia menoleh. Hari itu, langit di Jawa mendung saat Dedi Mulyadi duduk di ruang kerjanya yang sederhana. Di hadapannya, selembar surat yang telah ia baca berulang kali. Surat dari Raja Ampat, bukan dari pejabat, bukan dari media besar, melainkan dari sekelompok warga adat yang merasa tanah mereka sedang sekarat. Tulisannya sederhana, penuh salah ketik, tapi justru disitulah letak kejujuran yang menghantam hatinya. Ia menarik napas panjang. Di balik namanya yang kini viral karena unggahan itu, ada beban moral yang mulai ia rasakan. Ia bukan presiden, bukan menteri, bahkan bukan pejabat aktif lagi. Tapi surat itu tak datang karena jabatannya. Surat itu datang karena jiwanya, jiwa yang selalu berpihak pada bumi, pada akar, pada suara yang ditelan oleh gemuruh tambang dan industri. Di Raja Ampat, setelah unggahan Dedi viral, suasana desa berubah. Harapan tumbuh seperti rumput laut yang kembali berakar. Anak-anak mulai menggambar karang dan burung cendrawasih, kini dengan wajah Pak Dedi di tengah-tengahnya, seperti pahlawan dalam dongeng. Para nelayan kembali ke laut dengan semangat baru, seolah tahu bahwa kali ini, mereka tak sendiri. Namun tak semua menyambut harapan itu dengan sukacita. Perusahaan tambang mulai menyebar intimidasi halus. Seorang tokoh adat, Om Andarias, dipanggil ke kota dan ditanyai selama berjam-jam.
Rumah seorang aktivis muda dilempari batu di malam hari. Tapi satu hal telah berubah, mereka tidak takut lagi. Karena surat itu bukan hanya dibaca, itu sudah dijawab, setidaknya oleh publik. Dan mungkin sebentar lagi, oleh Dedi sendiri. Yafet berdiri di tepi tebing karang, menatap laut luas yang menyimpan begitu banyak rahasia. Di tangan kirinya, ia menggenggam salinan surat itu, kini sudah lecek dan robek di ujungnya. Ia tak tahu apakah Dedi Mulyadi benar-benar akan datang. Tapi ia tahu, suara mereka telah sampai di hati seseorang. Dan kadang, satu hati cukup untuk memulai badai. Di Jawa Barat, Dedi duduk diam, memandangi layar ponselnya. Ia menerima puluhan undangan setiap minggu, dari kota ke kota, dari panggung ke panggung. Tapi undangan dari Raja Ampat tidak datang lewat protokol. Ia datang lewat mimpi, lewat tanah, lewat roh. Ia terdiam, lalu membuka laptop dan mulai menulis sebuah balasan. Saya akan datang, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai saudara. Kita akan berdiri bersama. Dan saat kalimat itu dikirim, di kejauhan, langit Raja Ampat yang mendung tiba-tiba terbuka. Seekor cendrawasih melintas rendah, dan tetua adat berkata pelan, ia sedang dalam perjalanan. Kabar bahwa Dedi Mulyadi akan datang ke Raja Ampat menyebar seperti angin semilir di antara ladang bambu. Di desa-desa kecil di pesisir dan pulau-pulau karang, nama Dedi mulai disebut dalam doa-doa malam dan upacara adat. Bagi sebagian, dia adalah simbol perlawanan. Bagi lainnya, dia adalah cahaya kecil di lorong gelap panjang yang selama ini mereka lewati sendiri. Namun di tanah Sunda, langkah itu tidak diambil tanpa pertimbangan berat. Dedi duduk di saung bambu miliknya, ditemani suara jangkrik dan air kolam ikan yang menetes dari bambu. Di sekelilingnya, beberapa sahabat, aktivis, dan wartawan duduk menyimak. Perjalanan ini bukan wisata, kata Dedi dengan suara pelan, ini pertempuran spiritual, antara manusia, alam, dan kerakusan. Salah satu sahabatnya, Iwan, memperingatkan, Raja Ampat bukan cuma indah, tapi juga penuh konflik kepentingan. Banyak orang besar di balik izin tambang itu. Kalau kamu ikut campur, mereka bisa anggap kamu ancaman. Dedi mengangguk pelan. Ia sudah tahu itu. Tapi ia juga tahu bahwa diam adalah bentuk pengkhianatan yang paling menyakitkan, bukan pada hukum, tapi pada nurani. Sambil menatap peta digital Raja Ampat, Dedi berkata, saya tidak pergi membawa kekuasaan. Saya membawa telinga dan hati. Kalau saya dijegal, setidaknya sejarah mencatat saya pernah mencoba. Kalau saya gagal, biarlah alam yang menghakimi. Dalam hatinya, ada satu keyakinan yang kuat, kalau tanah memanggilmu dengan suara leluhur, maka kau tak punya hak untuk menolak. Sebelum berangkat, ia menggelar pertemuan adat kecil di kampung halamannya. Seorang juru kunci berkata sambil mengikatkan kain putih ke lengannya, tanah Sunda memberkatimu untuk menjaga tanah timur. Ingat, yang kau belah bukan hanya orang Papua, tapi seluruh tubuh Nusantara. Dedi mengangguk, matanya berkaca. Ia tidak membawa rombongan besar. Ia hanya membawa satu koper kecil, buku catatan, dan hati yang siap mendengar luka. Sementara itu, di Raja Ampat, Yafet bersimpuh di atas batu karang, menulis nama-nama hewan yang telah menghilang dari lautan mereka. Dia harus tahu, kita tak cuma kehilangan tanah, tapi juga nyawa tanpa kubur, katanya pelan. Malam itu, ia dan warga membangun tenda-tenda kecil di pinggir pantai untuk menyambut tamu yang mereka anggap utusan doa. Dan ketika pesawat kecil yang membawa Dedi mulai mendekati bandara kecil di Sorong, angin yang bertiup membawa bau laut, tanah basah, dan harapan yang rapuh tapi nyata. Langkah kaki dari tanah Sunda telah resmi menjejak di tanah Papua, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai saudara yang dipanggil oleh jeritan bumi. Hari itu, matahari bersinar terik saat pesawat kecil mendarat di Bandara Domin Edward Osok, Sorong. Suasana tampak biasa saja di mata orang awam, tapi bagi warga Raja Ampat, hari itu adalah sejarah. Dedi Mulyadi menuruni tangga pesawat dengan langkah sederhana, mengenakan ikat Sunda dan baju putih yang kusam karena perjalanan. Tak ada protokol, tak ada pengawalan. Hanya satu pria, satu niat, dan satu janji, mendengarkan jeritan bumi. Yafet menjemputnya bersama dua orang tetua adat. Ketika mereka bersalaman, tak ada kata yang langsung terucap. Mereka hanya saling memandang, pandangan dua anak bangsa yang tak pernah bertemu, tapi seolah mengenal luka yang sama. Dedi menunduk dan menyentuh tanah Papua dengan telapak tangan. Saya hanya tamu.
Bumi ini pemiliknya, katanya pelan. Tetua mengangguk, tapi kadang, tuan rumah butuh tamu yang berani bicara ketika tuan rumah sedang disakiti. Perjalanan dari Sorong menuju pulau utama Raja Ampat memakan waktu berjam-jam dengan kapal. Di sepanjang perjalanan, Dedi duduk diam, memandangi laut yang luas dan hutan yang masih hijau. Tapi matanya juga menangkap jejak luka, bukit yang menganga, air laut yang berwarna keruh di beberapa titik, dan desa-desa yang senyap di bawah bayang-bayang ancaman. Ini bukan surga, ini surga yang sedang disayat, gumamnya. Saat tiba di kampung Yafet, warga telah berkumpul. Mereka menyambut bukan dengan tarian glamor, tapi dengan barisan nelayan, anak-anak kecil yang membawa poster-poster buatan tangan, dan para ibu yang menabur bunga di pasir putih. Dedi melangkah perlahan di atas pasir itu. Di bawah kakinya, jejaknya tertinggal, dan di belakangnya, warga mulai berjalan mengikuti. Seperti satu arak-arakan kecil yang tidak membawa kekuatan politik, tapi kekuatan hati. Di sebuah saung beratap daun sagu, warga berkumpul. Mereka tak pidato, mereka bercerita tentang sungai yang berhenti mengalir, tentang istri yang keguguran karena air yang tercemar, tentang burung-burung yang kini hanya bisa dilihat di foto lama. Dedi menulis, semuanya, kata demi kata, tanpa potong. Ia tidak menjawab, tidak menggurui. Ia hanya menatap mereka satu-satu dan berkata, terima kasih sudah mengizinkan saya merasakan luka ini. Malam itu, di depan api unggun, seorang nenek berkata, leluhur kami pernah bilang, suatu hari akan datang saudara dari jauh, yang bukan orang kami, tapi membawa suara kami ke tempat yang tak bisa kami datangi. Mungkin, itu kamu. Dedi terdiam, matanya basah. Bukan karena ia merasa penting, tapi karena ia sadar, keberadaannya bukan lagi milik pribadi, tapi bagian dari harapan kolektif tanah yang hampir menyerah. Dan saat malam itu langit tak berbintang, terdengar suara burung cendrawasih jauh di hutan. Dedi menengadah, bahkan burung pun masih ingin bicara, katanya. Maka ia tahu, esok hari tak boleh berlalu dengan diam. Ia akan bicara, dengan siapapun yang harus mendengar. Pagi itu, Dedi Mulyadi berjalan kaki menembus hutan Raja Ampat. Ia tak membawa kamera, tak membawa wartawan, hanya sebotol air, catatan kecil, dan suara warga yang terus bergema dalam pikirannya. Yafet dan dua warga adat menuntunnya melewati jalur sunyi, tempat pohon-pohon tua berdiri seperti penjaga kuno, dan suara binatang liar masih terdengar seperti mantra dari masa silam. Di sini dulu banyak kuskus, banyak soa-soa besar, kata Yafet sambil menunjuk pepohonan. Sekarang banyak yang pindah, mungkin mereka tahu tanah ini tidak aman lagi. Dedi berhenti sejenak, meletakkan telinganya di batang pohon besar yang masih berdiri. Ia diam, lalu berkata lirih, pohon ini bicara. Tapi tak semua orang mau dengar. Beberapa kilometer ke dalam, mereka tiba di sebuah bukit yang sudah dibuka paksa. Tanah merah menganga seperti luka terbuka. Air mengalir dari celah-celahnya, membawa lumpur ke sungai di bawah. Mereka bilang ini proyek strategis, kata salah satu warga, tapi tidak ada yang strategis dari kematian yang lambat. Dedi mengambil segenggam tanah, menciumnya, lalu berkata, tanah ini bau luka, bukan pembangunan. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar deru mesin berat. Sebuah truk besar lewat di jalan setapak tak jauh dari mereka, membawa alat berat yang menembus hutan. Para pekerja menatap rombongan Dedi dengan pandangan curiga. Salah satu warga membisikkan, itu orang-orang tambang. Mereka tahu kita ke sini. Tapi Dedi tak mundur. Ia berdiri tegak, menatap truk itu hingga menghilang. Kalau mereka tak malu melukai bumi di siang hari, kenapa kita harus malu membelanya di siang hari juga? Malamnya, di desa, Dedi berkumpul bersama warga dan para tetua. Ia membacakan catatan lapangannya, tentang kondisi hutan, air, dan tanah. Tapi sebelum ia selesai, salah satu nenek berdiri. Suaranya lemah, tapi penuh getar, kami sudah bilang semua ini ke pemerintah bertahun-tahun. Tapi suara kami hanya sampai di tiang bendera. Tidak pernah naik ke dalam gedung. Dedi menunduk dalam-dalam. Kalau begitu, tugas saya bukan hanya mendengar, tapi membawa suara ini naik, dan memaksa mereka mendengarkan. Keesokan harinya, Dedi membuat satu rekaman video. Ia berdiri di tengah hutan, di bekas lahan tambang, dan berbicara pelan namun tegas. Ini bukan sekadar tanah Papua. Ini paru-paru Nusantara. Jika hutan ini mati, kita semua akan sesak. Saya berdiri di sini bukan untuk jadi pahlawan,
Tapi untuk jadi corong bagi mereka yang selama ini dibungkam. Jika negara tidak mendengar, biarkan dunia yang dengar. Video itu diunggah malam itu juga. Dan sebelum fajar menyingsing, ribuan orang telah menontonnya. Hari itu, Hutan Raja Ampat berbicara, bukan dengan kata-kata, tapi dengan luka yang dibawa oleh seorang tamu dari tanah Sunda. Suara ombak menghantam karang di sepanjang pantai Raja Ampat seperti genderang perang. Bukan perang bersenjata, tapi perang suara, perang antara mereka yang ingin menjaga, dan mereka yang ingin menguasai. Setelah video Deddy Mulyadi viral, perhatian nasional mulai mengarah ke sudut kecil Papua yang selama ini nyaris dilupakan. Tapi bersama perhatian, datang juga tekanan. Pagi itu, sebuah kapal cepat tanpa nama berlabuh diam-diam di pinggir desa. 5 pria berpakaian rapi turun tanpa senyum. Mereka menemui kepala kampung, menawarkan kerjasama untuk pengembangan pariwisata, membawa proposal lengkap dan amplop tebal. Kami tidak merusak, kami hanya ingin membuka potensi Raja Ampat, kata salah satu dari mereka sambil menyembunyikan nada ancaman di balik senyum. Tapi warga sudah tidak sama seperti dulu. Mereka menolak dengan sopan, tapi tegas. Deddy yang menyaksikan langsung pertemuan itu berdiri dan berkata, kalau niatnya murni, kenapa datang diam-diam? Suasana sempat tegang. Seorang pria dari perusahaan melangkah maju, menatap tajam. Pak Deddy, dengan segala hormat, ini bukan wilayah Bapak. Jangan ikut campur terlalu jauh. Deddy tersenyum tipis. Saya memang bukan siapa-siapa di sini. Tapi saya datang karena mereka mengundang. Dan suara rakyat tidak punya batas administratif. Keesokan harinya, intimidasi mulai datang. Drone-drone tak dikenal terbang rendah di atas desa. Beberapa nelayan kehilangan perahunya secara misterius. Seorang pemuda yang menjadi admin media sosial kampung didatangi orang tak dikenal dan diancam agar menghapus semua unggahan. Tapi warga tidak lagi takut. Seperti ombak, mereka terus bergerak meski dihantam batu berkali-kali. Deddy mengumpulkan warga dan berkata, kalau suara kita diancam, maka kita harus lebih keras. Bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran. Bersama Yafet dan pemuda kampung, ia menyusun strategi, membuat dokumentasi warga, mengirimkan laporan resmi ke LSM lingkungan, media nasional, bahkan lembaga internasional. Mereka tidak menunggu diselamatkan, mereka memilih untuk melawan dengan akal dan keberanian. Di media sosial, gelombang dukungan datang bertubi-tubi. Tagar-tagar selamatkan Raja Ampat mulai viral. Tokoh-tokoh nasional, seniman, jurnalis, bahkan mahasiswa dari berbagai kampus ikut menyuarakan. Pemerintah daerah mulai gelisah. Lobi-lobi politik mulai terjadi diam-diam. Tapi yang membuat mereka panik bukan hanya suara Deddy, melainkan kebangkitan warga kecil yang selama ini mereka kira mudah dibungkam. Dan malam itu, di tepi pantai, Yafet berdiri bersama Deddy, menatap laut luas. Ombak terus bergulung, tak henti-henti. Laut ini sedang marah, kata Yafet. Tapi ombak tak pernah mundur. Deddy menjawab, begitu juga kita. Kisah Raja Ampat yang dulu hanya menjadi bisik-bisik di pelosok, kini mulai menggetarkan gedung-gedung tinggi di Jakarta. Video Deddy Mulyadi, perlawanan warga, dan tekanan dari perusahaan tambang menjadi bahan perbincangan hangat di parlemen, di kantor kementerian, dan ruang rapat para pejabat tinggi. Nama Raja Ampat tak lagi tersembunyi di balik peta, tapi menjadi sorotan nasional. Deddy mendapat undangan mendadak dari Komisi 7 DPR yang menangani energi dan lingkungan hidup. Di sana, di antara para legislator dan pejabat, ia menyampaikan langsung suara warga Raja Ampat. Ini bukan hanya soal tambang atau bisnis, katanya dengan suara tegas. Ini soal keberlangsungan hidup, soal warisan untuk anak cucu kita. Kalau hutan Raja Ampat hancur, maka paru-paru bangsa ini ikut sesak. Namun, tidak semua hadir mendengarkan dengan hati terbuka. Ada yang sibuk mencatat angka dan proyek, ada pula yang diam-diam memperhatikan telepon genggamnya. Tapi Deddy tak gentar. Ia tahu perjuangan ini bukan soal satu hari atau satu pertemuan. Ia juga membawa bukti, dokumen dan rekaman suara warga yang selama ini dibungkam. Di luar gedung DPR, ribuan pendukung aksi turun ke jalan. Para mahasiswa, aktivis lingkungan, dan masyarakat adat dari berbagai daerah bergabung dalam solidaritas untuk Raja Ampat. Media nasional memberitakan secara luas, menyorot bagaimana suara rakyat kecil kini menggema sampai ke pusat kekuasaan. Namun, di balik layar, tekanan politik mulai terasa.
Ada pihak-pihak yang berusaha meredam gelombang ini, dengan berbagai alasan teknis dan administratif. Dedi dan para aktivis tahu bahwa lawan mereka bukan hanya perusahaan, tapi sistem yang sudah lama terbentuk. Tapi mereka juga tahu, kalau mereka mundur sekarang, suara Raja Ampat akan hilang untuk selamanya. Sementara itu, di Raja Ampat, Yafet dan warga tetap menjaga garis depan. Mereka membangun pos pengawasan, menyebarkan informasi, dan menyiapkan diri jika ada aksi paksa dari pihak perusahaan. Mereka tak lagi hanya berharap pada bantuan dari Jakarta, tapi mulai percaya bahwa mereka sendiri adalah garda terdepan penjaga bumi. Dedi menutup pertemuan di DPR dengan kalimat yang menggetarkan, jika Raja Ampat gagal, maka Indonesia gagal. Tapi jika Raja Ampat berhasil, maka ini adalah kemenangan kita bersama, bukan hanya untuk Papua, tapi untuk seluruh negeri. Setelah gelombang dukungan meluas, pemerintah pusat akhirnya membuka ruang dialog serius dengan warga Raja Ampat dan Dedi Mulyadi sebagai jembatan suara. Di sebuah aula kecil di Sorong, pertemuan itu berlangsung dengan ketegangan yang jelas terasa, tapi juga harapan yang membara. Dedi duduk di tengah, menyatukan kata-kata warga adat dan harapan seluruh Nusantara. Dalam dialog itu, Dedi tidak hanya menyuarakan penderitaan dan kerusakan, tapi juga solusi. Ia menawarkan rancangan pelestarian alam yang melibatkan warga lokal sebagai pengelola utama, dengan dukungan teknologi dan kebijakan dari pemerintah. Ia mengingatkan bahwa melindungi Raja Ampat berarti melindungi warisan hidup anak cucu, bukan sekadar memotong keuntungan sesaat. Di luar ruang dialog, masyarakat dari berbagai penjuru negeri menunggu hasilnya dengan napas tertahan. Warga Raja Ampat mempersiapkan perayaan kecil, tanda syukur dan pembuktian bahwa suara mereka didengar. Anak-anak bernyanyi lagu-lagu adat, sementara tetua memanjatkan doa agar bumi tetap lestari. Hari pengumuman tiba, pemerintah mengumumkan moratorium tambang di Raja Ampat dan menetapkan kawasan itu sebagai kawasan konservasi khusus dengan pengelolaan partisipatif. Kabar itu disambut sorak-sorai dan air mata bahagia. Dedi dan Yafet berpelukan, merasakan kemenangan bukan hanya atas lahan yang terselamatkan, tapi atas nilai persaudaraan dan harapan yang tumbuh bersama. Di balik pelangi yang muncul setelah hujan lebat sore itu, Dedi menatap langit dan berkata, ini bukan akhir, tapi awal dari perjuangan yang lebih besar. Yafet tersenyum, kita belajar bahwa suara satu orang bisa jadi gelombang. Suara rakyat, jika bersatu, bisa mengguncang dunia. Malam itu, di tepi pantai yang kini lebih tenang, suara burung cenderawasih terdengar nyaring, seperti melantunkan lagu kemenangan bumi dan manusia yang belajar mendengarkan. Raja Ampat masih berdiri, bukan sebagai korban, tapi sebagai simbol harapan. Dan di hati Dedi, tertanam satu janji baru, untuk terus berdiri bersama mereka yang suaranya sering terlupakan, karena setiap tanah di Nusantara adalah rumah bersama yang harus dijaga sampai akhir waktu.